Confidence in influence, yang artinya gini, bagaimana kita membangun rasa percaya diri kita itu di dalam Kristus, sehingga kita bisa menjadi dampak, bisa menjadi pengaruh bagi orang-orang di sekeliling kita. Karena tema kita di tahun ini adalah Kingdom Influence. Jadi tujuannya, harapannya, biarlah setiap jemaat Tuhan, warga kerajaan Allah yang ada di Rock Cianjur ini, setiap pribadi itu bisa menjadi dampak dimanapun saudara Tuhan tempatkan saudara. Baik itu di keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, dalam studi saudara. Tuhan mau saudara hadir di situ dan menjadi dampak, memberi warna ilahi, memberi warna kerajaan dimanapun saudara berada. Gitu. Dan di minggu ini, kalau minggu kemarin kita belajar tentang apa? Belajar apa minggu kemarin? Yang khotbah siapa? Pak Ampi. Nah, Pak Ampi yang mumpung ada di sini. Sampai gak ada jemaat yang jawab temanya apa? Waduh, Tuhan Yesus. Oh, apa sih minggu kemarin? Kita ngebahas tentang apa? Confidence in Christ. Membangun rasa percaya diri kita di dalam Kristus. Nah, minggu kedua ini kita akan belajar dengan tema overcoming atau overcome obstacles. Ya, bagaimana kita menang waktu kita menghadapi yang namanya rintangan, tantangan. Dan saudara, saya rasa kita sepakat bahwa kita semua setiap harinya akan selalu berhadapan dengan tantangan demi tantangan, betul? Selama perjalanan kehidupan kita rasanya tidak pernah lepas dari yang namanya sebuah tantangan dalam hidup kita ini. Ya, tapi bersyukurlah kalau kita bisa melewati setiap tantangan demi tantangan dengan sebuah kemenangan. Itu artinya bukan dengan kuat dan gagah kita, not by power. Ya, tapi itu semua karena kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita semua sehingga kita bisa cakap menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, sedikit aja saya mau kasih penjelasan tentang apa itu Godfidence. Ya, mungkin saudara jarang banget dengar Godfidence ini apa. Godfidence adalah rasa percaya diri yang kuat yang kita bangun di atas keyakinan kita kepada Tuhan. Jadi rasa percaya diri yang kita bangun itu bukan karena bos. Apa itu bos? Barang, orang, situasi. Bukan karena apa yang kita pakai. Ada banyak orang rasa percaya dirinya dibangun dengan apa yang dia miliki, apa yang dia kenakan, apa yang dia pakai. Gitu. Ya, kita tidak membangun rasa percaya diri dengan barang yang kita pakai, barang yang kita miliki, uang yang kita miliki, harta yang kita miliki. Ada juga orang membangun rasa percaya diri itu karena orang. Saya mau katakan gini, kadang-kadang ini temannya jenderal lebih gagah daripada jenderalnya. Ya, temannya artis kadang-kadang lebih famous daripada artisnya. Ya, kalau bahasa Yunaninya lo berarti ngalegek. Gitu. Ya, karena apa? Karena terpengaruh orang. Kalau saya dekat dengan penguasa, rasa percaya diri saya mulai muncul. Tuhan gak minta seperti itu. Ada juga orang yang membangun rasa percaya dirinya karena situasi. Kalau kondisinya aman, nyaman, comfort, baru dia merasa enjoy, merasa nyaman, merasa aman banget dirinya. Nah, yang Tuhan mau adalah gini, bahwa rasa percaya diri yang kita miliki itu bukan dibangun oleh barang, orang, situasi. Yang Tuhan mau adalah rasa percaya diri yang kita miliki adalah karena apa? Karena kita sadar bahwa pertama, kita dibayar dengan harga yang mahal oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gini, Roh Kudus tinggal diam dalam hidup kita. Itu yang membuat kita berharga dan itu yang membuat kita harusnya menjadi percaya diri. Karena apa? Karena pribadi Yesus melalui Roh Kudusnya mau tinggal diam di dalam hidup kita. Lo badan yang kayak gini, tubuh yang kayak gini, karoser yang kayak gini, lo Tuhan mau lo tinggal diam dalam hidup kita semua. So, betapa berharganya kita semua. Ya, harusnya cukup itu yang membuat kita menjadi percaya diri. Nah, kita kan buka ayatnya. Yaitu di dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini terjemahan baru 2. Kalau terjemahan baru yang pertama ditulis segala perkara. Ya, segala hal, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Lama sekali saya menerjemahkan ayat ini dan ternyata saya salah menerjemahkan, saya salah mengartikan ayat ini.
Waktu dulu saya menerjemahkan mengartikan ayat ini gini, bahwa segala hal berarti all in, semuanya, anything, all things gitu. Saya pikir semuanya saya dapat tanggung dalam Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Tapi ternyata waktu saya terus menggali dan mendalami, ternyata gini, tidak semua hal, tapi justru gini, yang dikatakan segala hal itu adalah gini, mengacu kepada gini, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupanmu. Gitu. Bukan karena ulahnya kita, tapi itu karena Tuhan izinkan. Contohnya gini, kalau saudara hari ini makan cabai banyak, besoknya saudara sakit perut, itu Tuhan mau atau saudara yang buat? Kita yang buat. Terus kemudian waktu kita sakit perut, kita bisa berkata, segala perkara dapat aku tanggung dalam Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Bukan maksudnya seperti itu. Tapi setiap perkara yang Tuhan izinkan terjadi, yang menurut kita, menurut secara daging mungkin itu gak enak, gak nyaman. Tapi percayalah, waktu itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, maka kita akan dapat menanggungnya di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Karena yang menulis kitab ini adalah, surat ini adalah Paulus. Berarti kita akan lihat, apa dasarnya Paulus menulis surat ini. Gitu. Ya, dalam terjemahan Amplified Bible, ini AMP bukan AMPI ya. AMP ini Amplified Bible, dikatakan gini, I can do all things through Him who strengthens and empowers me. Dalam bahasa Indonesia cuma ditulis yang memberi kekuatan kepada aku. Tapi kalau dalam Amplified Bible ditulis through Him who strengthens and empowers me, yang memberikan saya kekuatan. Dan juga gini, empowers itu memberdayakan, memperlengkapi, dan tidak hanya memberikan kekuatan, tapi memberikan sumber dayanya. Karena Allah yang kita sembah itu, Tuhan yang kita sembah itu, bentuk tanggung jawabnya Dia kepada kita bukan hanya memberikan kekuatan, tapi juga memberikan apa? Sumber daya untuk kita bisa menyelesaikan setiap perkara-perkara bersama dengan Tuhan. Dan sekali lagi, I can do all things, itu adalah mengacu kepada apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Sekali lagi, kalau saudara sekarang makan cabai, kemudian besok sakit perut, pastikan itu bukan dari Tuhan ya. Itu saudara yang mencobai diri saudara sendiri gitu. Nah, kemudian gini, kita akan lihat sejarahnya bagaimana Paulus bisa sampai menulis, mengungkapkan bahwa I can do all things through Him who strengthens and empowers me. Why? Kenapa? Nah, saya coba tunjukkan aja beberapa buktinya di situ. Saya ambil di 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13, kemudian 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 5, dan 2 Korintus 11 ayat 25 sampai 27. Ini yang menjadi dasar. Nah, sedikit saya mau bercerita tentang sedikit sejarah Saulus. Sebelum Saulus menjadi Paulus, dia adalah orang yang mencari umat-umat Kristus untuk dibinasakan. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, Saulus akan cari dan dia akan dibinasakan. Ya, udah kayak teroris jadi. Gitu. Nah, tapi dalam perjalanannya untuk membinasakan umat-umat Kristus, ternyata Saulus bertemu dengan Tuhan. Tuhan menjumpai Saulus. Tuhan menjumpai Saulus dalam sebuah sinar. Dan akhirnya 180 derajat Saulus berubah menjadi Paulus. Yang akhirnya gini, Paulus bukan lagi membinasakan umat Tuhan, tapi justru Paulus berdiri atas nama Kristus. Sebuah perubahan, sebuah perbedaan. Yang awalnya membenci Kristus, sekarang justru mencintai Kristus. Yang awalnya hidup untuk membinasakan umat-umat Tuhan, tapi justru sekarang hidup untuk mencari jiwa, supaya banyak orang percaya pada Kristus. Ya, untung Saulus bukan orang Cianjur ya. Ya, kalau orang Cianjur kan namanya Santo. Sebelum bertobat namanya Santo, setelah bertobat namanya Panto. Jadi gitu. Ya, untung aja bukan orang Cianjur gitu. Nah, apa yang Saulus rasakan? Karena gini saudara, waktu Saulus menjadi seorang teroris, bukankah keberadaan Saulus itu ditakuti oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus? Betul? Misalnya, kita sekarang di sini sekumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tiba-tiba Saulus datang ke tempat ini. Bukankah saudara bahasa Yunani-nya ngadek-dek? Gemeteran kan? Wah, Saulus datang ya, jangan-jangan saya dibantai. Betul? Pemikiran kita terhadap Saulus, orang jahat. Jauhi dia, jangan bertemu dengan dia. Bahkan waktu Ananias dapetin firman dari Tuhan pun,
bahwa engkau akan berjumpa dengan Saulus, kata Ananias kalau bahasa sehari-hari saya, Tuhan gak ada orang yang lain apa? Kan udah tahu orang ini tuh jahat banget bagi umat-umat Tuhan. Gitu. Nah, tapi ternyata kondisi itu nggak selesai waktu Saulus berubah kehidupannya menjadi seorang Paulus yang hidup untuk Tuhan. Bukankah dia juga posisinya nggak aman? Karena apa? Dia punya hopeng yang dulu. Dia punya teman-teman yang dulu yang belum bertobat. Betul. Justru dia dianggap menjadi pengkhianat. Benar nggak? Nggak aman juga. Jadi nggak ada posisi yang nyaman. Mau itukah di sayap kanan, sayap kiri, nggak ada yang aman. Nah, ini termasuk apa yang Paulus rasakan sepanjang perjalanan pelayanannya. Ya, di 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13, saya tunjukkan kepada saudara, saya tuliskan ini hanya kisah-kisah tragis dari apa yang dialami oleh Paulus dalam pelayanannya. Dia mengalami yang namanya lapar, haus, telanjang, dipukuli, hidup mengembara, melakukan pekerjaan tangan yang berat, dimaki, dianiaya, difitnah, sama dengan sampah, sama dengan kotoran. Itu yang dia alami waktu dia mengikut Kristus. Ada banyak orang dipikir bahwa waktu aku terima Kristus berarti hidupnya aman dong, hidupnya enak dong, hidupnya damai-damai aja dong. Cek salah. Hidup mengambil keputusan untuk hidup percaya kepada Kristus bukan berarti saudara hidup tanpa masalah. Saudara tetap punya masalah. Bahkan mungkin saudara dijauhi oleh orang. Tapi satu hal gini, bahwa di balik masalah, di balik penderitaan, ada kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Itu yang membedakan ini. Ya, kemudian di 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 5 dikatakan bahwa Paulus pun mengalami yang namanya penderitaan. Ada kesesakan, ada kesukaran, menanggung dera, di penjara, bahkan dia harus berjerih payah. Ya, di 2 Korintus 11 ayat 25 sampai 27 dikatakan ini. 3 kali aku didera, 1 kali dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut, diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Untung gak ada bahaya di udara ya, saat itu belum ada pesawat soalnya ya. Gitu. Jadi cuma di laut, di padang gurun, tidak tidur, aku lapar, aku dahaga. Berpuasa bukan lagi bergumul saudara, berpuasa karena gak ada makanan. Kedinginan tanpa pakaian. Itu yang dialami oleh Paulus dalam perjalanan pelayanan. Nah, kalau saudara membaca semua apa yang diderita oleh Paulus dan saat ini diterapkan pada saudara, saudara siap nggak kira-kira? Demi nama Yesus. Kalau saudara keluar dari gedung ini, saudara akan difitnah orang, saudara akan merasa lapar, saudara akan mengembara, saudara akan dianggap seperti sampah, tapi demi Yesus. Saudara siap nggak kira-kira? Gak mudah ya, ternyata. Bagi seorang Paulus, itu everyday, setiap hari, kemanapun dia pergi, dia akan selalu mengalami hal seperti itu. Tapi justru gini, dia tahu bahwa aku mengalami ini semua karena apa? Karena keputusanku untuk memilih percaya kepada Kristus. Sehingga dia bisa berkata, I can do all things. Saya dapat menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Segala perkara dapat saya hadapi di dalam Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Karena apa? Karena fokusnya Paulus bukan kepada masalahnya, fokusnya Paulus kepada Kristusnya. Jadi jangan pernah fokus kepada masalah saudara, tapi fokus saja kepada Kristus. Karena di dalam Kristus, masalah saudara bisa terselesaikan. Ada banyak orang waktu menghadapi masalah, dia hanya berkutat dengan masalahnya, berkutat dengan bagaimana cara menjalani setiap kehidupan yang bermasalah ini, menemukan jalan keluarnya, tapi dia lupa bahwa sebenarnya kunci jawaban semuanya itu ada dalam bagi Kristus. Sebab itu Matius 6 ayat 33 berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi semuanya itu cuma tambahan, saudara. Hanya tambahan. Jadi kalau saudara beli rumah, dapat payung, nah payung tambahannya. Tadi banyak orang ngejarnya payungnya, bukan rumahnya. Saudara beli mobil, dapat gelas, gelasnya tambahannya. Saudara beli komputer, dapat pensil. Nah tapi saudara, kebanyakan orang kan gini, lumayan bonusnya yuk, kita kejar pensilnya.
kita kejar payungnya, kita kejar gelasnya. Kita lupa yang utamanya, itu pribadi Kristus. Ya. Nah, Paulus tidak berfokus kepada masalah penderitaan yang dialami, tapi bagi Paulus gini, dia akan selalu sibuk dengan pengejaran hidup yang serupa dengan Kristus. Karena bagi Paulus gini, Kristus cukup. Sama-sama katakan Kristus cukup. Kalau bagi saudara Kristus cukup, maka saudara juga bisa berkata bahwa segala perkara dapat aku tanggung dalam Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Karena apa? Yesus cukup buat aku. Gak ada yang bisa gantiin itu semua. Pencapaian saudara, harta saudara, jabatan saudara, prestasi saudara, percayalah, tidak akan pernah bisa menggantikan pribadi Kristus di dalam hidupmu. Bahkan satu hal ini, kau tidak pernah bisa membayar tubuh dan darah Kristus. Sebanyak apapun uangmu, kau tidak pernah bisa membayar tubuh dan darah Kristus. Tapi justru gini, tubuh dan darah Kristuslah yang membayar seluruh kehidupan kita. Amin? Amin? Wah, saudara terpesona atau gimana kan? Gitu. Terus saudara nggak ngerti, kalau nggak ngerti, angkat tangan ya di gedung sate. Oke, nah dari ayat ini maka kita akan belajar, kita bisa belajar dua hal dari Filipi 4 ayat 13. Yang pertama gini, tidak ada hal yang terlalu sulit untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin? Adakah hal yang terlalu sulit untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan malaikat pun berkata kepada Maria, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nggak ada. Oleh sebab itu kalau kita yakin bahwa tidak ada hal yang terlalu sulit untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kenapa kita harus takut terhadap setiap tantangan masalah yang kita hadapi? Karena waktu kita bergantung sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, maka tidak ada yang terlalu sulit untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita semua. Yang kedua adalah ini, kita harus bangun kesadaran kita bahwa kekuatan kita hanya kita peroleh di dalam Kristus. Oleh sebab itu penting untuk kita terus bergumul bersama dengan Kristus, hidup di dalam Kristus, dan hidup bersama dengan Kristus. Sehingga kita akan selalu mendapatkan sumber kekuatan, kita akan selalu mendapatkan kekuatan yang selalu baru di setiap harinya. Ini ayat yang penjelasan dari ayat ini. Karena ini saudara jangan pernah sombong karena 99% rencana kita bakal gagal sama 1% ketetapan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara pintar merencanakan segala sesuatu, 99% rencana saudara bisa gagal hanya karena satu ketetapan Tuhan dalam hidup saudara. Tapi bukan berarti kok kalau kayak gitu berarti gak usah bikin rencana dong. Jadi perlu bikin rencana, tapi jangan lupa waktu membuat rencana libatkan Tuhan juga, supaya apa yang kau buat, apa yang kau susun itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Karena sesuatu yang powerful waktu engkau merencanakan sesuatu bersama dengan Tuhan dan bertemu dengan kehendak Tuhan, itu namanya powerful. Itu namanya destiny. Itu apa maunya Tuhan dengan apa yang kita kerjakan ketemu tuh. Nah, itu menjadi sesuatu yang powerful. Itu yang dahsyat banget. Akan memberkati kehidupan kita, bahkan orang-orang sekeliling kita. Gitu. Nah, Mazmur 28 ayat 7 dikatakan juga bahwa tadi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku dan nyanyianku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ini perenungan Daud, saudara. Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Saudara, Daud adalah pribadi yang memiliki God confidence. Karena apa? Karena waktu dia berhadapan dengan Goliat, tentara Israel dengan segala perlengkapan perangnya, dengan segala kemampuannya dia untuk berperang, mereka berperang, bahkan mereka sudah dipersiapkan dari sekian banyak orang-orang pilihan untuk menjadi seorang tentara. Tahukah saudara waktu berhadapan dengan Goliat, bahasa Ibrani-nya ngala leper. Mereka nggak berani lihat Goliat yang besar segede gaban kayak gitu. Mereka tidak berani menghadapi tantangan yang sebesar itu. Bahkan sekali Raja Saul pun dia tidak punya nyali untuk berhadapan face to face, man to man dengan Goliat. Padahal dia seorang raja. Pertanyaannya, wibawanya di mana seorang raja untuk membela bangsanya, membela rakyatnya? Tapi saudara, tahukah bahwa ada seorang anak kecil, anak kuda yang kecil yang masih unyu-unyu, gemesin gitu.
Tiba-tiba datang ke medan perang yang padahal cuma mau ngecek kakak-kakaknya doang kan, mau ngirim catering buat kakak-kakaknya gitu. Datang. Kenapa ini? Sieun eta si Goliat. Tahukah saudara, waktu ekspresinya Daud melihat Goliat, mana sih Goliat yang mana sih? Yang itu. Tuh apa yang ditujukan sama Daud? Oh. Cuma itu doang. Sementara tentara Israel dengan segala kegagahannya, dengan senjata perangnya, waktu melihat Goliat, wadaw! Gitu. Tapi berbeda dengan Daud. Daud melihatnya, wow, kecil. Kecil. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada terlalu sulit. Kemudian Daud bilanglah, aku aja ngadepin Goliat deh. Kata Saul, yakinlah. Goliat ini sama seperti tantangan yang biasa saya hadapi setiap harinya. Apa? Ya macan saya robek-robek, singa saya gundulin, ya kan? Beruang, kukunya saya guntingin gitu. Setiap hari kayak gitu. Karena waktu dia mau coba cabik-cabik domba saya, si beruang itu saya stop beruang, udah gunting kuku belum, saya guntingin dulu kukunya. Gitu. Ya udah berangkat. Dan tahu saudara, waktu Daud berhadapan dengan Goliat, ingat, Daud kan kecil, Goliat kan tinggi banget tuh. Daud tidak melihat Goliat yang tinggi, tapi Daud melihat Goliat yang kecil. Tapi kebalikan dengan Goliat. Goliat bukan melihat Daud yang kecil, tapi justru Goliat melihat Daud yang besar. Why? Karena apa? Karena di belakang Daud ada pribadi Allah yang menyertai kehidupan dia. Jadi saudara, kalau kau sedang berdoa kepada Tuhan, kau hari-hari terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku punya masalah yang gede banget. Yuk ganti pola pikirnya. Sekarang kita berbalik. Kita ngomong sama masalah kita. Masalah aku punya Tuhan yang besar. Bisa? Bisa? Yuk. Everyday tiap hari mungkin waktu kita bergumul, Tuhan, masalah saya gede banget ya Tuhan. Tapi ayo ubah pola pikir kita. Dan kita hadapi masalah kita dan kita bilang, masalah, aku punya Tuhan yang besar. Dan kau akan kalah bersama dengan Tuhan. Amin. Itulah namanya. Daud melihat masalahnya besar. Tapi justru Goliat lah yang melihat masalah yang besar. Karena apa? Di belakang Daud ada pribadi Allah yang luar biasa. Oke, kita lanjut. Baru ini pembukaan. Nah, ini ayatnya. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan, apa katakan itu? Biasa, kita baca sama-sama ya. Saudara cari cingoy, semangat yuk. 1 Korintus 10 ayat 13, 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Cakep banget ayat ini. Saya percaya bahwa ini bukan ayat yang pertama kali saudara baca. Tapi ayatnya sudah saudara ketahui. Tapi saudara menghidupi nggak ayat ini? Sehingga waktu setiap kali saudara menghadapi masalah, saudara bisa berkata bahwa masalah-masalah ini masalah-masalah yang biasa. Kalau saudara menghadapi pencobaan ini pencobaan yang biasa yang tidak akan pernah melebihi kekuatan. Nah, di ayat ini ada 3 hal yang saya coba gali dan akhirnya saya simpulkan. Saya coba share kepada saudara. Yang pertama ini, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Katakan pencobaan biasa. Sambil jentikan keliling saudara, cemen. Nah, 1, 2, 3. Nah, cemen. Jadi, sebesar apapun masalah saudara, cemen di dalam Tuhan. Sama seperti Daud tadi. Sementara tentara Israel, Raja Saul melihat Goliat dengan masalah yang paling besar, tapi Daud bilang pencobaan biasa. Karena memang biasa. Aku biasa kok ngalahin singa, ngalahin beruang, ngalahin macan, biasa. Jadi dia pun biasa. Makanya Daud tidak menggunakan pedang, tidak membawa pedang, tidak menggunakan baju perang. Dia hanya membawa apa? Siapa kata Abel?
Ya, ketempel umbannya. Ya kan? Kemudian dia ambil 5 batu. Dengan kata lain gini, ini yang biasa saya bawa setiap harinya untuk menjaga domba saya, bukan? Kan katanya dombanya cuma 3, 4, 5 ekor lah kurang lebih. Makanya yang dia bawa pun cuma 5 batu. Karena dia pikir kalau satu domba diganggu sama satu singa, berarti satu batu keluar. Satunya lagi diganggu, satu batu keluar. Kurang lebih logikanya seperti itu. Hal yang biasa yang Daud lakukan. Jadi waktu menghadapi masalah yang besar pun, dia nggak pakai senjata yang, saya pesan dulu AK-47, saya pesan dulu tank, nggak gitu. Bahkan waktu Saul mencoba menawari Daud, mau nggak pakai baju perang saya? Ini pedang saya. Aduh raja kumaha, pedang sama tinggi saya aja sama. Gimana saya mau bawanya? Raja ukuran bajunya XL, saya XS. Gak bisa kepake raja. Saya udahlah pakai ini aja. Saya bawa tongkat gembala saya bawa umban saya bawa batu. Yang biasa saya lakukan. Oke, karena apa? Memang masalahnya biasa. Cemen. Ya, jadi ya pencobaan biasa kok. Yang gak akan pernah melebihi kekuatan kita. Saudara, gini. Saya mau kasih analoginya seperti ini. Hitung-hitungannya. Kalau semakin besar pencobaannya, berarti semakin besar kekuatan kita. Ya, rumusnya gitu. Semakin besar pencobaannya, semakin besar kekuatannya kita. Karena dikatakan ini, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Oke, sampai di sini ngerti ya? Paham ya? Misalnya, kau hari pencobaannya dikasih sama Tuhan 10. Berarti kekuatannya berapa kok? 11. Karena tidak pernah melebihi kekuatan. Betul? Si Ucok dikasih kekuatan, dikasih pencobaannya sama Tuhan 20. Berarti kekuatannya dia 21 atau lebih. Kan tidak pernah melebihi kekuatannya. Betul? Jadi waktu saudara dicobai, semakin besar pencobaannya, semakin besar tantangannya, harusnya saudara bersyukur dan berbahagia. Karena apa? Secara tidak langsung, sebesar itulah kekuatan kita. Benar nggak? Karena gini, waktu saudara kelas 1 SD, saudara kan ngerjain 1 tambah 1 tambah 2 ditambah 3, itu kan pergumulan kan? Benar nggak? 1 tambah 1 tambah 2 ditambah 3, pergumulan banget. Sampai saudara meneteskan air mata dan rasanya pengen, Tuhan, sudahlah, berakhir saja kehidupanku. Itu waktu kelas 1 SD. Betul? Tapi waktu saudara kelas 1, bukan kelas 1 lagi, S1, saudara suruh ngerjain kelas 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Pergumulan enggak? Ya kagak pergumulan. Itu pencobaan yang biasa. Itu artinya apa? Kekuatannya kita, kemampuannya kita sudah lebih besar daripada kelas 1 SD. Sudah bisa paham sampai di sini? Jadi intinya kalau sekarang gini, kok Tuhan masalahku hari ini lebih berat sih daripada yang kemarin? Bangun kesadaran, oh iya. Berarti kekuatanku di dalam Tuhan juga semakin besar. Jadi tongsian, jangan takut menghadapi masalah yang besar. Karena apa? Kekuatan itu besar. Berarti. Tapi kalau misalnya kau sudah S1, kuliah, dan kamu dapat soal ujian, masih 1 tambah 1 ditambah 2 ditambah 3, dan engkau masih berpikir keras, itu bahasa Yunaninya tentunya. Iya dong, harusnya engkau sudah makan, sudah makanan yang keras kan, nggak harus makan minum susu lagi dong. Betul kata firman Tuhan? Iya. Jadi bersyukurlah untuk tantangan yang besar. Karena kayak 1 ya sudah penelitian lah, metode penelitian harus berputar dengan seperti itu. Ya kan? Masa ada kelas 1 SD suruh ngerjain sin 90 ditambah, wah clear saudara, pasti itu melebihi kekuatannya dia. Gitu. Ya, nah kemudian gini, yang kedua lagi, Allah setia dan Ia tidak akan tinggal diam. Saudara, kesetiaannya Allah begini, waktu saudara nggak berdoa dia tetap setia kok ngasih nafas hidup buat saudara. Kalau saudara terjatuh dalam dosa, dia tetap setia nungguin saudara balik. Waktu saudara nggak ke gereja pun, dia tetap setia nungguin saudara. Karena dia ada bagi saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara.
dan dia tidak tinggal diam. Saya percaya bahwa dia Bapa yang sangat baik. Bapa yang selalu mengerti akan kebutuhan anak-anaknya. Bapa yang sangat peduli akan setiap kehidupan anak-anaknya. Karena firman Tuhan bilang, Bapa mana sih kalau anaknya minta roti dikasih apa? Satu. Minta ikan dikasih ular. Gak ada kan? Apalagi Bapa di surga. Sebelum kita memintanya pun dia tahu apa yang kita butuhkan. Karena apa? Dia Bapa yang setia dalam hidup kita. Suatu saat saya pernah ngobrol dengan satu orang. Kita lagi layani seseorang. Kemudian kita kasih arahan gini. Oke, sekarang kamu harus mulai kembali dekat dengan Tuhan ya. Mencari Tuhan kembali ya. Tahu saudara apa jawaban dari orang ini? Dia jawab seperti ini. Loh, ngapain saya harus dekat sama Tuhan? Ngapain saya harus mencari Tuhan? Kan Tuhan sudah ada. Apa yang harus dicari? Bener, saya mikir, wah, pendeta diajak debat kayak gini ya. Cuma saya minta hikmat Tuhan, Tuhan jangan permalukan saya di depan orang kamu. Bener nggak? Statementnya ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah. Waktu kita sarankan untuk, ayo dekat dengan Tuhan, kita kembali, kita cari Tuhan. Terus dia jawab, tapi harus cari Tuhan, kan Tuhan udah ada. Tapi harus dekat sama Tuhan, kan Tuhan sudah ada. Bener nggak? Karena kita bener juga. Cuma saya langsung punya hikmat, dikasih hikmat sama Tuhan. Oke, kamu punya anak kan? Dia punya anak 3 orang. Kemudian yang saya bilang, suatu saat anakku besar. Anakmu pergi, dan dia tidak pernah datang lagi ke kamu. Apa perasaan kamu? Wah, kurang ajar dong kayak gitu. Nah, masa Tuhan mau bilang sama kamu kurang ajar? Waktu kamu gak mencari Tuhan. Waktu kamu gak mendekat kepada Tuhan. Loh, betul Tuhan ada. Dan kita sudah diangkat menjadi anaknya Bapa di surga, anak Tuhan. Sudah sewajarnya untuk kita terus berhadapan dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Bagaimana kalau saudara, anak-anak saudara udah besar, mereka pergi dan gak mau lagi kenal sama bapak mamanya. Sakit bukan? Perih. Gezam. Bukan lagi kejam, gezam. Betul? Nggak. Maksud itu, kenapa kita masih terus harus mencari Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan? Gitu. Ya, karena dia Allah setia, Allah yang tidak tinggal diam bagi kehidupan kita semua. Kemudian yang ketiga ini, akan selalu ada jalan keluar yang dia siapkan untuk setiap pencobaan yang kita alami. Percayalah itu, dia Allah yang sangat kreatif untuk menolong kehidupan kita. Jangan pernah mencoba mengajari Tuhan untuk dia menyelesaikan masalah hidup kita. Jangan sok tahu tentang penyelesaian kehidupan kita. Kalau kita sok tahu, kenapa kita harus tanya sama Tuhan? Kan gitu jadinya. Ya enggak? Itu bukti karena kita tidak tahu, itu karena kita tidak bisa melakukannya, makanya kita membutuhkan pribadi Kristus untuk datang dalam kehidupan kita dan menolong kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Saudara kan mengenal ada Jehovah Jireh, ada Jehovah Shalom, Jehovah Nisi. Itu semua nama-nama Tuhan menyesuaikan dengan setiap tantangan masalah hidup yang kita alami. Waktu engkau tidak memiliki damai sejahtera, dia Jehovah Shalom yang memberikan kau damai sejahtera. Ya, waktu engkau merasa kekurangan, dia Jehovah apa? Jehovah Jireh, Allah yang akan mencukupkan segala keperluan kebutuhanmu dalam segala hal. Gitu. Ada banyak nama-nama Tuhan, karena ini Tuhan mau hadir di setiap musim hidup kita, termasuk di setiap masalah yang kita hadapi. Sehingga kita tahu, waktu kita kelaparan, kita bisa berkata, Allah lah yang memberi aku makan. Waktu kita sakit, Allah lah yang memberi aku kesembuhan. Waktu aku haus, Allah yang memberi aku minum. Waktu aku rorombehan, Allah lah yang menyembuh rorombehanku. Sampai segitu loh. Loh iya, sampai harusnya sedetil itu. Supaya kita sadar bahwa segala perkara yang terjadi dalam hidup kita ini memang semuanya kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Itu. Karena saya percaya bahwa selalu ada jalan keluar dan Allah yang kita sembah itu Allah yang sangat super kreatif untuk menunjukkan jalan keluarnya bagi setiap kehidupan kita semua. Ya, yang perlu kita lakukan adalah gini. Terus mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, ayat
salah tangkapnya seperti ini. Oke, kalau mengandalkan Tuhan berarti gak usah dong pakai kekuatan kita. Nah, saudara, saya tidak mengajarkan saudara menjadi anak yang manja, dikit-dikit. Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Bukan berarti seperti itu. Bukan berarti saudara menjadi manja, tapi justru gini. Tuhan sudah memberikan hikmat, sudah memberikan potensi, sudah memberikan kemampuan bagi saudara. Ya, yang Tuhan mau adalah gini, waktu saudara menggunakan potensi, karunia, talenta, anugerah itu, yuk jangan lupakan Tuhannya. Ada banyak orang, oke, saya sudah diperlengkapi Tuhan dengan talenta, tapi dia hanya menyelesaikan masalah dengan menggunakan talentanya tok. Dia lupa melibatkan Tuhan di dalam setiap penyelesaian masalahnya. Jadi betul, saudara harus menggunakan potensi saudara harus menggunakan skill saudara harus menggunakan kemampuan saudara, tapi jangan lupa untuk tetap melibatkan Tuhan di dalam setiap penyelesaian masalah dalam hidup saudara. Gitu. Ya, yuk kita lanjut karena ini baru pengantar. Isinya ini. Yuk. Sebab itu jangan menjadi sombong dengan mengandalkan kekuatan sendiri pada saat tantangan datang. Kalau kita mau menang menghadapi setiap tantangan kita, yuk jangan sombong. Jangan merasa si paling kuat, paling keren, paling hebat, paling perkasa. No, jangan menjadi sombong dengan mengandalkan kekuatan sendiri pada saat tantangan datang. Ya, Yeremia 17 ayat 5. Ini ayatnya kadang-kadang kalau di perjanjian lama nakutin banget. Dikatakan apa? Begini firman Tuhan. Terkutuklah. Terkutuk, jadi kodok loh. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi waktu kita mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, firman Tuhan bilang apa? Terkutuk. Terkutuk. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, jangan jadi sombong karena seolah semuanya saya bisa kerjakan sendiri kok. Saya punya uang bisa menyelesaikan semuanya. Saya punya rekanan, saya punya relasi. Saya bisa kok menyelesaikan sendiri. Jangan sombong saudara. Ingat kekuatanmu terbatas. Relasimu akan juga hilang. Jangan andalkan kekuatanmu. Karena saudara, gini. Saudara mau pakai prestasi saudara. Mau pakai pencapaianmu. Dan kau bangga terhadap itu. Percayalah prestasi pencapaian itu masa lalu. Sudah selesai. Apa saudara masih terus bawa-bawa sekarang? Saudara ada yang pernah ranking 1 waktu SD? Kalau ada, apakah saudara terus bawa-bawa sampai sekarang? Enggak kan, itu kan udah pencapaian masa lalu. Betul enggak? Enggak bisa saudara bawa sekarang. Harta saudara, ingat firman Tuhan bilang apa? Ngengat dan karat akan merusaknya. Kan habis sewaktu-waktu. Sudah bisa andalkan itu. Ya, apalagi relasi. Bangga banget dekat seorang pejabat. Saudara, sepupu dari mama saya ini di tempat kami di Kuningan itu beliau sudah almarhum sih. Beberapa periode yang kemarin itu menjabat sebagai seorang bupati di Kuningan. Bupati. Nah, waktu beliau menjabat seorang bupati, ini juga saya salah. Saya pernah masuk ada di terjebak dengan situasi seperti ini. Kadang-kadang waktu saya pulang ke Kuningan, saya harus rada bangga sedikit. Karena apa? Bupati kan om saya. Sok wani ke orang. Ya, kan gitu seolah masuk kota Kuningan kayaknya masuk paling aman sebetulnya. Karena apa? Gak ada yang berani. Om saya bupati kok. Sok wani. Tapi saya sadar ternyata gini. Jabatan juga ada masanya. Selesai. Betul? Gak bisa kita banggakan lagi. Bisa kita hanya mengingatnya. Remember. Gitu. Relasi, kita nggak bisa bangun. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita hanya karena kita memiliki relasi. Kemudian apa yang kita pakai, apa yang kita punya, kita nggak bisa bangun itu semua. Justru gini, jangan menjadi sombong dan mengandalkan kekuatan sendiri pada saat tantangan itu datang. Kemudian Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, menurut Pak Ampi, di sini Amplified Bible maksudnya. Ya, trust in and rely.
confidently on the Lord with all your heart and do not rely on your own insight or understanding. Jadi bangunlah percaya dirimu itu di dalam Tuhan, ya. Jangan pakai wawasan saudara, jangan pakai pengertian saudara. Ya, ayat 6 dikatakan, in all your ways know and acknowledge and recognize Him, and He will make your paths straight and smooth. Jadi akuilah Dia itu nggak cuma ya, aku percaya Dia, nggak cuma gitu, tapi gini, kenal Dia dengan baik, kenal pribadinya dengan baik, dengan tepat saudara mengenal Dia, recognize, percaya seutuhnya kepada Dia. Itulah yang dimaksud dengan akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka dibilang ini, Ia akan meluruskan jalanmu. Dia akan gini, removing obstacles that block your way. Dia akan menghilangkan setiap halangan yang ada di hadapanmu, yang mencoba menghalangimu. Jadi waktu kau menghadapi masalah, yang menghilangkan masalahnya siapa? Tuhan. Removing obstacles. Waktu kau berjalan bersama dengan Tuhan, Dia yang akan, yuk silakan jalan. Dia akan beresin dulu perjalananmu, sehingga tidak ada yang dapat menghalangi engkau. Sebab itu jangan pernah sombong untuk kita pakai kekuatan kita sendiri, tapi yuk libatkan Tuhan, karena Dia berjalan di depan kita. Itu artinya gini, waktu berjalan di depan kita, kalau ada halangan, Tuhan yang coba singkirkan dulu, supaya kita bisa mulus jalannya. Saudara pernah jalan ke hutan, dan saudara tahu jalan ke hutan, kenapa saudara bisa jalan ke hutan? Dan saudara tahu itu jalan yang benar. Kenapa? Karena ada orang yang pernah duluan jalan situ, membuka jalan. Dan Yesus sudah membuka jalan bagi kita semua. Sehingga waktu kita lewat, kita nggak harus lagi bobok-bobok, sabit-sabit. Karena apa? Tuhan sudah mengerjakan bagi hidup kita semua. Oke, ya selanjutnya. Nah, kemenangan Tuhan sudah janjikan. Tugas kita adalah berdiri teguh dan tidak goyah. Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, Efesus berapa tuh judul? Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Percayalah bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada menang. Kita sudah ditetapkan Tuhan menjadi pemenang. Karena kemenangan Tuhan sudah janjikan buat kita. Tugasnya kita adalah berdiri teguh dan tidak goyah waktu kita menghadapi masalah. Jangan pernah goyah. Karena mentalitas seorang pemenang adalah gini, bertahan sampai titik akhir sekalipun kekuatannya semakin menipis. Saudara pernah lihat mentalitas seorang pemenang? Seorang pesepeda atau seorang pelari, sekalipun dia udah boyot, udah paling belakang, tapi kalau mentalitas yang pemenang, dia akan terus berlari sampai garis finish, bukan? Dia akan terus mengayuh sepedanya sampai garis finish, bukan? Karena itu dia punya mentalitas pemenang. Kalau masalahmu belum berakhir, jangan pernah menyerah. Karena apa? Tuhan sudah janjikan kemenangan. Jangan goyah, tetap teguh, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun secara manusia kekuatan mungkin mulai terbatas, uangmu mungkin mulai berkurang, tapi percayalah, waktu engkau tiba di tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kehidupanmu, engkau akan mendapatkan mahkota kemuliaan, dan engkau akan disebut orang-orang yang lebih daripada pemenang. Gitu. Yang ketiga, yang terakhir gini, jangan menyalahkan Tuhan waktu tantangan yang kita hadapi, waktu kita menghadapi tantangan. Jangan menyalahkan Tuhan dengan tantangan yang kita hadapi. Gitu. Yakobus 1 ayat 12 sampai 13, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Oh, ternyata berbahagia versi Paulus, versi Alkitab berbeda ya dengan berbahagianya dunia. Justru berbahagia versi firman Tuhan adalah berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata apa?
pencobaan ini datangnya dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Oke, ada kalanya Tuhan seolah-olah diam dan tidak melakukan apa-apa saat kita menghadapi tantangan. Tapi percayalah, bukan Tuhan yang tidak mau menolong kita, tapi justru gini, Tuhan sedang bekerja dan mungkin belum selesai bekerjanya atas hidup kita. On the way, solusinya dalam hidup kita. Tuhan bukan gagal merencanakan hidup kita, tapi kadang-kadang ini, kitanya yang gagal melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan gak pernah gagal atas hidup kita, tapi kitanya yang gagal melihat rencana Tuhan atas kehidupan kita. Pemuji-pemuji boleh maju ke depan. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada salah satu pekerja di tempat kami di Cikarang datang ke saya. Saya ketemu dengan dia dan saya tahu waktu saya ketemu di gereja, kita ketemu di gereja. Saya tahu waktu dia datang dan hari itu anak itu lagi di rumah sakit, lagi dirawat di rumah sakit di Oknam. Terus saya bilang tadi, kan anakku lagi di rumah sakit, kenapa kamu datang ke gereja? Baru kali ini ya, mungkin pendeta aneh ya, udah datang ke gereja kok malah ditanyain gitu. Lah, betul, kita harus melayani dulu keluarga, baru melayani jemaat Tuhan. Dan sepakat di situ ya, itu nilai yang kita bangun di tempat ini. Gitu. Bukan kamu harus melayani anakmu dulu, baru kamu datang ke gereja. Dan saat itu dia datang untuk melayani melayani di gereja gitu. Kemudian dia tiba-tiba bicara sama saya, kemudian dia bilang gini, iya kok, saya sengaja datang ke tempat ini dan saya mengambil keputusan untuk tetap melayani supaya Tuhan punya alasan untuk menyembuhkan anak saya. Wow. Saya ini bukan berarti melegalkan bahwa saudara udah siap pelayanan aja, keluarga saudara tinggal, gak gitu ya. Tapi ini saya sedang menceritakan bagaimana iman yang dia sedang tunjukkan di hadapan Tuhan. Karena gini, sakitnya anak saya tidak mau menyalahkan Tuhan. Tapi saya tetap mau melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan punya alasan untuk menyembuhkan anak saya. Wah, saya bilang, anakmu sembuh karena imanmu kepada Tuhan. Dan jadilah sembuh. Oleh sebab itu saudara, hal praksis yang ingin saya bagikan kepada saudara. Oke, dibantu. Yang pertama lagi, yuk kita terus berdiri teguh di dalam Tuhan. Terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan bertindak terus secara konsisten di dalam iman kita kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita menjadi pemenang waktu kita menghadapi setiap tantangan yang ada dalam kehidupan kita semua. Kiranya firman ini bisa menjadi berkat bagi kita semua.